kita bersuka cita, kita merayakan hari yang sangat bersejarah, di mana Yesus Kristus mati di kayu salib buat saya dan Anda semua, supaya kita beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal, beroleh kasih karunia. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Dan Yesus bukan hanya mati, dia bangkit, dan dia adalah Tuhan atas hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mati bagi kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik, yang mau mati bagi kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menghadap tata kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian, bukan sekali-kali karena kebenaran kami, tapi karena Imam Besar Agung yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah mati bagi kami, sudah menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, mengampuni semua pelanggaran kami, menanggung semua kelemahan dan kekurangan kami, bahkan memutuskan hidup kami dari segala kutuk nenek moyang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami punya masa depan yang baik karena Tuhan hidup. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya yes, masa depan itu sungguh ada. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya Tuhan. Mari Bapa, urapi ibadah online ini. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung dengan jemaat-Mu Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa yang tak terbatas menjamah setiap kami, melawat setiap kami dengan lawatan yang unlimited, tak terbatas. Setiap kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih jam-jam ke depan ini. Kami membuka hati kami sambut hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
Bapa. Betapa baiknya hatimu Tuhan Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kami. Thank you Tuhan Yesus. Tak terselami bagiku. Sungguh indah
kasih-Mu Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu Tuhan, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes, terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang setuju bersama saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus menebus kita, amin. Bersorak lebih lagi bagi Dia. Sudah Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkanku.
Bapak Ibu. Sorak-sorai terbaik hanya bagi Tuhan Yesus saja. Woo! Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Buat Raja yang mulia. Tuhan dari segala kemuliaan. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Hai, hai, hai. Here we go. Oh, 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 oh. Depan ada hari esok. Apa yang perlu kita takutkan lagi? Nggak ada Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. 1000 cara Tuhan menolong. Bukan 1, bukan 100, 1000. Tapi saya percaya ini cuma kiasan ya. Yang Tuhan sanggup lakukan. Miliaran, triliunan cara. More and more. Amin Bapak Ibu. Sebab dia wise creator. Dia pencipta yang bijaksana. Dia Allah yang sangat kreatif. Amin. Haleluya. Erat
Mari sama-sama katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Dekap kami erat Tuhan, dalam dekap, yes, terlebih di saat ku tak mengerti. Pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Ingat kebaikan Tuhan, Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kita sudah mengikuti pujian yang luar biasa. Saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan
Sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita di Hari Raya Paskah ini, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah ini untuk terlebih dahulu kita berdoa. Kita minta hadirat Tuhan buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga karena kami boleh menyaksikan ibadah online ini. Kami percaya bahwa bukan suatu kebetulan, karena ketika Tuhan mengundang kami, maka di situ kami tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang besar bagi setiap kami. Oleh karena itu, Bapa di sorga, kami mau tundukkan hati kami mau tundukkan hidup kami, seluruh apa yang kami punya kepada otoritas firman Tuhan. Berotoritas setiap kami, biarlah setiap yang boleh urapi, boleh terima kebenaran daripada firman Tuhan. Teristimewa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan Tuhan sendiri mengurapi setiap kami supaya kami berkemenangan, kami penuh dengan sukacita dan kuasa yang datang daripada kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mari hadir bagi setiap kami, dan kami siap dengar firman Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, ketika Paskah, berbicara mengenai Paskah, kita akan melihat kepada satu titik bahwa di mana Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit. Banyak orang yang ketika ditanya bahwa kenapa Yesus harus mati di kayu salib, banyak orang Kristen yang segera menjawab bahwa Yesus memberi pengampunan. Tapi ketika ditanya bahwa kenapa Yesus harus bangkit, apakah itu jadi satu paket, saudara? Sama seperti ketika saudara sampai ke restoran cepat saji, lihat ada paket hemat, paket 1, 2. Apakah kematian, apakah Yesus mati di kayu salib dan bangkit adalah satu paket Paskah? Apakah kita sampai kepada satu titik di situ? Saudara berkati, Yesus mati di kayu salib, banyak orang yang bisa jawab itu adalah pengampunan. Dan ketika Yesus bangkit, saudara, mau saya sampaikan kepada saudara untuk kita masuk kepada perayaan Paskah bermakna dalam hidup saudara, bahwa kenapa Yesus harus bangkit. Yesus bangkit, saudara diberkati, supaya saudara tahu bahwa saudara dibenarkan Tuhan. Amin. Saudara sepakat sampai di sini bahwa tidak saja saudara diampuni, tetapi ada kebenaran di situ. Ada kasih Tuhan buat saudara. Saudara, ketika orang mendengarkan kabar baik, saudara diberkati, maka semua dosa mereka telah diampuni karena salib Yesus. Maka ketika itu terjadi, saudara diberkati, itu artinya bahwa sesuatu yang bersifat adikodrati, sesuatu yang bersifat supranatural, itu terjadi. Ini yang terjadi di kitab para rasul. Kalau orang dengar kabar baik, sesuatu yang supranatural terjadi. Kalau saudara pernah baca di kitab Kisah Para Rasul, bagaimana orang di Listra, saudara diberkati, dia dengar Paulus khotbah, dia dengar tentang Yesus, tidak ada penumpangan tangan di situ, tidak ada altar call di situ, saudara. Tapi ketika dia dengar tentang bagaimana kasih Tuhan, bagaimana Yesus yang datang, dia adalah Tuhan menjadi manusia. Ketika dia dengar itu, mujizat kesembuhan terjadi. Bahkan dicatat di kitab Kisah Para Rasul, saudara, dia yang sebelumnya lumpuh sejak lahir. Berarti dia tidak pernah tahu apa yang namanya berjalan. Dan kemudian di ayat selanjutnya katakan dia berlompat, berlari ke sana kemari. Kenapa, saudara? Karena ketika dia dengar bahwa ada pengampunan di situ, karena salib Tuhan, karena kasih Tuhan, mujizat terjadi. Saudara diberkati, sampai kepada satu titik di situ, saudara mulai, saya percaya bahwa ada roh yang sedang menjamah setiap saudara mendengarkan ini. Amin. Saudara diberkati, ini yang dicari oleh orang-orang dalam gereja pada hari-hari ini. Orang sedang mencari yang namanya power, orang sedang mencari namanya kuasa yang luar biasa. Pertanyaannya di mana itu ditemukan? Di mana kuasa itu? Kalau saudara mencari Tuhan, saudara ikut Tuhan, saya percaya bahwa sampai kepada satu titik, satu kesimpulan bahwa kita sedang mencari kuasa yang bekerja. Di mana itu ditemukan, saudara? Kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa di mana ada kasih karunia yang besar, maka di situ pasti ada kuasa yang besar. Amin. Mari lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Sama-sama kita lihat, saudara bisa saksikan di layar kaca saudara, dan sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar
Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Garis bawahi situ dengan kuasa yang besar, saudara. Ada kuasa yang besar. Ketika Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, it's not just talking. Dia tidak bicara saja, saudara. Ketika Rasul ini memberi kesaksian, ada kuasa. Ada mujizat yang terjadi. Ada kuasa yang besar. Ketika mereka bicara tentang Yesus yang bangkit. Ketika mereka bicara tentang Paskah. Ketika mereka merayakan, celebrate tentang Yesus yang bangkit. Saudari berkati, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudari berkati dikasihi Tuhan. Sampai kepada titik kesimpulan ini. Ketika semakin banyak dan semakin banyak orang mendengar yang namanya Injil yang sejati, yang tidak dinodai oleh upaya manusia, maka kita akan mendengar dan semakin banyak mendengar mujizat terjadi. Saudara akan mendengar terobosan terjadi. Terobosan yang supranatural terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam gereja, terjadi bagi orang-orang yang percaya. Akan terjadi kesembuhan, akan terjadi keselamatan, saudara. Akan terjadi pemulihan besar-besaran oleh karena Injil. Ketika kasih karunia diberitakan, sesuatu yang supranatural, yang adikodrati, ketika saudara tahu dalam hati saudara, Yesus mencintai saudara. This is infinite love. Ini kasih yang tidak terbatas. Jadi ketika firman disampaikan dan saudara percaya bahwa saudara diampuni, saudara dibenarkan, maka saudara pasti dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasihi, diberkati Tuhan. Berkat Tuhan tercurah pada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Garis bawahi ini, saudara. Sekali lagi saya ulangi, bahwa berkat Tuhan tercurah kepada orang-orang yang sungguh percaya dalam hati mereka bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Perhatikan, lihat, saudara, mau saya ajak saudara lihat di Mazmur 103, mulai ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan bagi saudara. Ayat 1 berbunyi begini, Mazmur Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan semua kebaikannya, yang mengampuni semua kesalahanmu, yang menyembuhkan semua penyakitmu, yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan belas kasih, yang memuaskan hidupmu, hiasan-hiasan kebaikan, sehingga masa mudamu diperbarui bagi burung Raja Wali. Apa yang menarik, saudara, dari Mazmur ini? 1-5. Mau saya ajak saudara untuk perhatikan bagaimana Roh Kudus memperlihatkan kita, bagaimana Roh Kudus menyusun urutan berkatnya. Pengampunan sebagai hal yang pertama. Saudara lihat di ayat 3, yang mengampuni semua kesalahanmu. Kemudian diikuti apa? Yang menyembuhkan semua penyakitmu. Dia tidak sembuhkan dulu, tapi saudara terima pengampunan dulu sebagai yang pertama. Lalu yang lainnya mengikuti, ada kebaikan, ada hiasan yang menebus engkau bahkan dari liang kubur, firman Tuhan katakan. Pengampunan yang pertama. Dengan kata lain, saudara, mau saya sampaikan kepada saudara, begitu saudara tahu bahwa semua dosa saudara, masa lalu, masa kini, sekarang, semua ketika darah Yesus tercurah dalam hidup saudara, saudara diampuni Tuhan, maka kesembuhan semua penyakit saudara akan mengikuti. Ini Paskah, saudara. This Passover. Ini Paskah yang kita rayakan. Ini Tuhan yang hadir dalam hidup saudara. Saudara yang berkati dikasihi Tuhan. Rasa bersalah, saudara merasa terhukum. Ini sebenarnya suatu proses ketika saudara merasa bersalah dan saudara mulai merasa terhukum. Kadang-kadang kan orang merasa bersalah, kemudian sesuatu terjadi. Dan saudara berpikir bahwa ini adalah karena bersalah dan saudara merasa terhukum. Ini mengabadikan siklus dosa, saudara. Sementara kasih karunia, sementara darahnya, sementara kebenaran Tuhan, itu memerdekakan dan memberikan kebebasan dari dosa. Perhatikan bahwa Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 11. Yesus berkata begini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Saudara, kuasa untuk mengatasi dosa itu ada di dalam karunia, tidak ada penghukuman.
Yang pertama-tama Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan terlebih dahulu dan orang itu akan pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Ini Paskah, saudara. Berkat tercurah atas orang-orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tidak peduli apa profesi mereka. Tidak perlu tahu apa menjadi latar belakang kehidupan mereka. Semua orang punya latar belakang. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, ketika mereka terima pengampunan, mereka tahu bahwa ini Paskah yang harus dirayakan setiap hari. Paskah tidak saja hari ini, saudara, tapi setiap hari dalam hidup saudara. Saudara merayakan Paskah, Yesus yang bangkit dalam hidup saudara. Saudara menunjukkan bagaimana Yesus yang bangkit dalam kehidupan saudara. Kemanapun saudara pergi, ibadah itu tidak akan berhenti. Ibadah itu ada dalam hidup saudara. Saudara di kantor saudara beribadah. Saudara di pekerjaan saudara beribadah. Bahkan saudara mengisi bensin pun saudara beribadah. Saudara mulai turun, menyapa, menyampaikan terima kasih sama yang isi bensin. Saudara memperlihatkan bagaimana Yesus hadir dalam hidup saudara. Orang akan lihat, oh Yesus bangkit. Dia ada dalam kehidupan saudara. Ini Paskah. Berkat tercurah atas orang-orang percaya. Yang percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Saya sampai kepada satu refleksi buat saudara. Mau saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara tahu apa yang Paulus doakan bagi gereja di Efesus? Kita tahu bahwa di Efesus, gereja di Efesus adalah salah satu gereja yang paling rohani pada masa itu. Yang paling gimana gitu Pak, di gereja di Efesus. Saudara lihat di Efesus 3:18, Paulus berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Bisakah saudara lihat dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus? Saudara lihat gambaran daripada salibnya Tuhan, salibnya Yesus. Dia bilang lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Itu tunjukkan 4 daripada sisi salibnya Yesus. Paulus beri penekanan pada kasih Kristus. Paulus kasih penekanan, kasih garis besar kepada kasih Kristus. Bukan kasih kita kepada Kristus. Paulus kasih penekanan kasih Kristus kepada kita. Paulus sedang mendoakan supaya mereka mendapat pengungkapan tentang kasih Yesus bagi mereka. Paulus sekali lagi bilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus bisa paham, bisa mengerti. Karena itu yang paling penting, betapa lebarnya salibnya Tuhan. Panjang, dalam, tinggi, saudara. Itu menggambarkan salib Tuhan. Paulus berdoa supaya orang-orang di Efesus mengalami apa yang namanya kepenuhan Allah. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan, banyak khotbah yang saudara dengar yang mengatakan kalau saudara lakukan ini, saudara lakukan itu, maka saudara akan dipenuhi oleh yang namanya kepenuhan Allah. Benar begitu? Ya atau ya? Saudara berkati ya kasih Tuhan. Tapi bukan itu yang Alkitab bicara buat kita. Saudara bisa buka Alkitab saudara bisa baca, tapi bukan sekarang, nanti setelah ibadah ini. Saudara bisa buka Alkitab saudara, baca apakah benar. Bukan itu yang Alkitab sampaikan, bahwa ketika kita do it something, kita lakukan sesuatu, lakukan ini, lakukan itu, saudara akan alami kepenuhan Allah. Bukan itu yang Alkitab mau bilang. Alkitab katakan, ketika saudara mengenal kasih Kristus, saudara akan dipenuhi oleh yang namanya kepenuhan Tuhan. Kemudian saudara, Paulus teruskan di Efesus 3:20. Mari lihat firman Tuhan, Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan akan lebih besar saat saudara mengenal kasih-Nya. Bukan hanya berlimpah saudara, tetapi jauh berlimpah dari semua yang bisa saudara minta, saudara pikirkan. Ketika saudara mengenal kasih-Nya, saudara akan bisa memiliki iman untuk meminta lebih besar. Saudara akan punya pikiran untuk memikirkan hal yang besar yang Tuhan rancang dalam hidup saudara. Ini yang dimiliki Yabes di perjanjian lama. Terlebih lagi saudara yang ada di perjanjian baru. Hal yang besar Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita jangan mengecilkan Tuhan dalam hidup saudara.
Itu sebabnya saya senang sekali dengan pujian pada hari-hari yang berkata, Yesus terlebih besar. Siapa yang lebih besar dalam hidup saudara? Masalahkah? Perkataan orang lain kah? Atau orang yang saudara tidak kenal, yang saudara baca di Facebook, saudara baca di Twitter, berpendapat tentang kehidupan ini, dan saudara mulai taruh dalam hati saudara, mulai taruh dalam pikiran saudara, dan itu jadi lebih besar. Pendapat ahli mungkin berkata engkau tidak punya background pendidikan, saudara tidak akan diberkati Tuhan. Mungkin orang berkata bahwa pandemi ini membawa begitu banyak kehancuran. Orang yang bisa bertahan dari sisi ekonomi, orang-orang itu saja yang punya syarat ini, syarat itu. Saudara lupa apa yang Tuhan rancang buat saudara. Amin. Tuhan rancang saudara supaya saudara lebih besar. Amin. Supaya saudara mengembang ke kanan maupun ke kiri. Itu janji Tuhan. Tuhan masih melampaui semua itu, saudara. Tapi masih banyak orang pada hari-hari ini, banyak orang Kristen, banyak orang percaya tanda kutip, yang menyombongkan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka merasa yakin bahwa akan diberkati sesuai perbuatan baik mereka. Tetapi saudara, ketika saudara menyadari betapa besar kasih Tuhan, maka akan begitu banyak berkat yang melimpah dalam kehidupan saudara, bagi orang-orang di sekitar saudara. Bukan saja saudara akan dimampukan Tuhan untuk menyediakan makanan di meja bagi keluarga saudara. Tapi ingat baik-baik, janji Tuhan adalah supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Lihat Kejadian 22, ketika Tuhan perintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Tuhan berkata, lihat di Kejadian 20 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita semua tahu ada dua anak Abraham. Yang pertama, malah yang kedua itu Ishak. Tapi hanya Ishak yang diakui Tuhan, ia dilahirkan dari roh, sementara Ismail lahir dari kedagingan. Tentu hal ini menjadi hal yang berat bagi Abraham untuk mengorbankan anaknya. Dan Tuhan juga menggarisbawahi bagi Abraham. Tuhan juga ingatkan Abraham secara khusus, saudara. Tuhan bilang bahwa Ishak anak yang dikasihi. Abraham adalah punya anak, dia cuma diakui Tuhan anak yang satu-satunya itu cuma Ishak. Kejadian 20 ayat 2 tadi. Kemudian saat akan disembeli, Abraham bawa Ishak, saudara, naik ke gunung. Ketika mau disembeli, Abraham menoleh, dia lihat seekor domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ternyata Tuhan sudah menyediakan korban bakaran. Saudara berkati, ketika mereka mendaki salah satu sisi gunung, maka anak domba itu sedang mendaki sisi gunung yang lain untuk ketemu di atas, saudara. Malam ini mau saya sampaikan kepada saudara, saat ini mau saya sampaikan kepada saudara. Ketika saudara tidak melihat jalan keluar apa-apa dalam persoalan saudara, dalam hidup saudara, dalam pergumulan saudara, mau saya sampaikan kepada saudara, jangan cemas. Ketika saudara berjalan sesuai maksud Tuhan, ketika saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara, ingat baik-baik bahwa Ia menyediakan pertolongan bagi kita. Pertolongan sedang berjalan dalam sisi lain daripada gunung masalah saudara. Ketika saudara berjalan dari sisi yang ini, dari sisi yang lain, Tuhan siapkan anak domba jantan, jalan naik untuk menolong saudara. Di gunung itu, Tuhan berkata, Kejadian 20 ayat 12, lalu Ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Tuhan sedang bicara tentang dirinya sendiri. Gambaran ini di Abraham bahwa Ishak, sesungguhnya Tuhan sedang bicara tentang dirinya sendiri. Tuhan adalah Bapa yang akan menyerahkan anaknya sendiri, saudara. Kisah anak laki-laki Ishak yang pikul kayu bakar berjalan ke tempat pengorbanan, itu bicara tentang Yesus yang pikul salib ke Kalvari. Tuhan bilang sama kita bahwa Ia menyerahkan anak yang tunggal yang Ia kasih sebagai penebus dosa kita. Sebelum saudara memahami betapa besar kasih Allah kepada Yesus, saudara tidak akan paham betapa besar kasih Allah kepada saudara. Karena Tuhan sendiri, karena Bapa di sorga menyerahkan Yesus
untuk menyelamatkan kita. Jadi perlu saudara pahami betapa besar kasih Bapa di sorga kepada Yesus. Kalau saudara sudah paham bahwa betapa Bapa begitu mengasihi, gambaran daripada Abraham yang digarisbawahi Tuhan, bahwa Ishak anak yang dia kasihi, anak satu-satunya, korbankan dia gambarkan dirinya sendiri. Tuhan menggambarkan dirinya sendiri. Kalau saudara bisa tangkap itu, bahwa betapa Tuhan Bapa di sorga mengasihi Yesus, saudara akan tahu bahwa betapa Bapa di sorga mengasihi saudara. Ini adalah Paskah yang kita rayakan. Saudari berkati betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia tidak menahan anaknya yang Dia kasihi untuk menebus kita. Alasan mengapa banyak orang penuh dengan kepahitan pada hari-hari ini, mengapa banyak orang penuh dengan kemarahan, mengapa banyak orang penuh dengan kebencian, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Ada begitu banyak hari yang kami lewati, saudara, bagaimana jemaat Tuhan kirim WhatsApp, bertanya bagaimana mereka mengalami suatu hal yang sebenarnya mereka tidak melihat apa inti daripada perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Orang mulai pahit, orang mulai marah, kecewa, saudara. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka. Itu karena mereka menganggap bahwa mereka harus mengupayakan kasih Tuhan dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Ketika di satu sisi Yesus sendiri berkata di Matius 11 ayat 28, Yesus berkata dengan jelas buat kita semua, mari saksikan sama-sama, baca yang ada di ayat di layar kaca saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan saudara, Yesus tidak sedang bicara kepada orang-orang yang berbeban berat karena pekerjaan duniawi. Bukan itu yang Yesus bahas. Tapi Tuhan sedang bicara kepada orang-orang yang berbeban berat karena kepatuhan pada hukum Taurat untuk menyenangkan Tuhan. Yesus sedang bicara pada orang-orang yang terfokus kepada perbuatan mereka, bagaimana mereka harus lakukan ini, lakukan itu supaya mereka dapat berkat Tuhan. Orang-orang berbeban berat karena agama, saudara. Maaf saja, sorry to say, saudara, bahwa agama sebenarnya adalah sekelompok daripada yang dibuat daripada orang-orang untuk sebenarnya bagaimana pengikutnya itu mendapatkan efek positif, dipenuhi kebutuhannya. Iya apa iya? Agama, saudara, mengajarkan banyak orang, ayo lakukan ini supaya Tuhan berkati kita. Beri ini, beri sedekah itu, beri itu supaya Tuhan berkati kita lebih lagi. Ada ujungnya, saudara. Hukum Taurat katakan, lakukan kebaikan supaya engkau mendapatkan yang baik. Lakukan kejahatan maka engkau akan dihukum. Semua agama ajarkan ini, saudara. Saudara, sistem ini sebenarnya, saudara baca baik-baik, sistem ini sudah ada sebelum Yesus datang. Kalau hal ini masih terjadi ketika kita rayakan Paskah pada hari ini, dan ini masih terjadi, maka pertanyaannya yang paling penting bagi saudara, bagi kita semua, refleksi kita, apa yang diubah oleh salib sebenarnya? Saudari berkati, salib Yesus mengubah segalanya, katakan amin. Yesus telah menerima semua keburukan kita, semua hal yang tidak baik itu Yesus ambil, dan kita terima semua kebaikannya. Itu namanya pertukaran ilahi. Itu sebabnya Injil Yesus semua bicara it's all about grace. Semua tentang kasih karunia Tuhan. Sudah lihat Matius 3:17. Matius 3:17 berbunyi, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saat ini, saudara, Tuhan sudah terima kita sebagai anak yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Tuhan mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Yesus. Apa buktinya, saudara? Lihat Yohanes 17 ayat 23. Yesus berkata, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Luar biasa, saudara. Bahwa kita di dalam Yesus.
Tuhan, Bapa di sorga, sudah menerima kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Segera setelah Yesus dibaptis, kita lihat selanjutnya. Segera setelah Yesus dibaptis, ia dicobai. Iblis datang, beri pencobaan. Apa yang iblis bilang sama Yesus? Matius 4 ayat 37. Kita lihat. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kita perhatikan tadi di Matius 3:17 dan Matius 4 ayat 7. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu menjadi roti. Saya belum pernah dapat pengajaran ini sebelumnya, tapi ketika saya baca baik-baik, saudara, ternyata iblis menghilangkan kata penting, anakku yang kukasihi. Iblis coret itu, dia cuma bilang kalau engkau anak Allah. Padahal Yesus bukan saja anak Allah. Firman Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Hilang saudara, yang kukasihi. Iblis juga melakukan hal yang sama kepada saudara. Karena iblis tahu ketika saudara ingat bahwa saudara dikasihi Tuhan, kalau saudara dicintai Tuhan, saudara disayang Tuhan, maka seluruh strategi iblis akan berantakan. Dia tidak akan berhasil lakukan apapun dalam hidup saudara. Iblis akan kalah saudara ketika dia tahu bahwa saudara mengerti betapa Tuhan mengasihi saudara. Ketika saudara menyadari bahwa saudara adalah anak yang dikasihi Tuhan. Apapun yang iblis bawa untuk menentang saudara, dia pasti gagal. Saudara diberkati, batu seringkali digambarkan sebagai hukum Taurat dalam kitab suci. Kita tahu ada bahwa Taurat ditulis di 2 loh batu. Maka ketika iblis berkata perintahkanlah batu-batu menjadi roti, maka iblis bermaksud supaya Yesus mengambil makanan dari hukum Taurat. Artinya bahwa mengambil sesuatu yang baik berdasarkan perbuatan yang tertulis pada 2 loh batu. Tapi apa yang dijawab Yesus? Lihat Matius 4 ayat 4, sama-sama kita lihat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, setelah kita tahu apa yang Yesus jawab, kita jadi menarik, saudara, menjadi menarik. Apa yang menarik? Bahwa apa yang baru saja dikatakan Tuhan kepada Yesus, apa yang dimaksud Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah. Tentu kita lihat kepada firman sebelumnya, apa yang baru saja dikatakan Tuhan kepada Yesus sebelum ia ke padang gurun. Sekali lagi Tuhan berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah firman yang melaluinya kita harus hidup. Seperti Yesus berkata, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini firman yang kita harus hidup pada hari-hari ini. Yesus mati buat kita supaya kita hidup dalam Dia. Amin. Hari ini saudara merayakan Paskah. Tuhan berkata kepada saudara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan sayang sama saudara. Seperti kisah Lazarus, Yesus perintahkan untuk menggulingkan batu penutup kubur. Sekalipun Lazarus telah 4 hari mati, orang-orang sudah bilang sama Yesus, Yesus dia sudah bau, sudah mati 4 hari. Yesus tidak terpengaruh, Yesus bilang gulingkan batu. Kenapa Yesus berkeras harus gulingkan batu? Karena setelah Yesus berdoa, Yesus tahu bahwa Lazarus sudah bangkit. Maka Yesus bilang gulingkan. Orang-orang sudah bilang dia sudah bau, Tuhan tidak gulingkan. Yesus bilang. Banyak orang percaya, saudara, terlalu banyak bahkan saya bilang, orang percaya memiliki hidup yang dibangkitkan. Banyak orang sudah bangkit, tapi tidak punya hidup berkemenangan. Tidak punya terobosan, saudara. Terobosan tidak terjadi. Kenapa? Karena batu penutup makam belum disingkirkan. Yaitu hidup berdasarkan perbuatan baik. Orang masih mengandalkan diri sendiri. Orang hidup dalam batu yang digambarkan sebagai hukum Taurat. Batu belum minggir. Orang masih berpikir bagaimana aku mengandalkan diriku sendiri. Orang masih tidak berfokus kepada Yesus. Bahkan banyak pelayanan pada hari-hari ini fokus kepada hambanya, kepada hamba Tuhan. Orang tidak fokus kepada Yesus. Banyak KKR dibuat dengan foto daripada hamba Tuhan. Kalau perlu ada bininya juga. Saudara, padahal mujizat datang dari siapa?
dari Yesus. Ketika saudara tahu bahwa saudara dikasihi Tuhan, dikasihi Yesus, itu lebih daripada cukup, more than enough. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Banyak yang berpikir ketika batu disingkirkan, orang akan leluasa berbuat dosa. Banyak orang bilang kalau disingkirkan orang tidak patuh kepada hukum Taurat, disingkirkan. Itu surat izin buat dosa. Jangan salah, saudara. Dosa, ingat baik-baik saya katakan ini, bahwa dosa sudah ada sejak hukum Taurat. Dan hukum Taurat tidak menghentikan dosa. Hanya kasih karunia saja yang mengatasi dosa. Kita tidak menyingkirkan batu dari daging busuk, dari orang tersesat. Tidak. Kita singkirkan batu dari orang yang dibangkitkan, orang yang percaya, orang yang ditebus Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada wanita pesina tadi, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika kasih karunia besar, saudara, maka orang yang terima pengampunan, dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Amin. Mengakhiri renungan Paskah ini, saudara, mau saya sampaikan kepada saudara bahwa tidak ada yang bisa saudara lakukan saat ini untuk membuat Tuhan lebih mengasihi saudara. Tidak ada yang bisa saudara lakukan untuk membuat kasih Tuhan pun juga berkurang ketika saudara gagal. Tidak ada. Itulah saat saudara menerima kasih Tuhan, yaitu ketika saudara mulai melihat diri kita sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ya, hari ini kita mulai buka hati kita mulai buka pikiran, aku benar-benar dikasihi Tuhan. It's real, ini nyata. Ini bukan cuma apa yang kita seringkali lihat bahwa Tuhan mengasihi saya, cukup sampai di situ. Tapi kita benar-benar pada saat ini, ketika saudara dengarkan khotbah ini, saudara benar-benar mengerti bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara, bahwa dia benar-benar mengasihi saudara. Dia mau buat saudara lebih besar. Dia mau buat saudara mengembang. Dia mau buat saudara menarik tali kemahmu. Dia mau buat saudara memperkokoh patok-patokmu. Itu yang Tuhan janji, saudara. Ketika saudara dengarkan ini, saudara dikasihi Tuhan. Ketika saudara mengerti bahwa Tuhan mengasihi saudara sebagai murid yang paling dikasihi Yesus, maka saudara terima kasih Tuhan. Terima kasih karunia-Nya secara pribadi. Saudara lihat Yohanes, dia sebut dirinya sebagai murid yang dikasihi 5 kali dalam Injil yang dia tulis. Dia sebut dirinya 5 kali. Saya yakin semua murid dikasihi Tuhan. Tapi Yohanes mau personalisasikan kasih Tuhan bagi dirinya. Dia tulis 5 kali, dia bilang dirinya sendiri bahwa dia sangat dikasihi Tuhan. Saudara, saya percaya kalau saya gambarkan kepada saudara sinar matahari menyinari semua rumput di padang rumput. Tapi ketika saudara secara pribadi menanggapi kasih karunia Tuhan, saudara benar-benar buka hati, saudara berkata, Tuhan benar-benar sayang saya. Tuhan benar-benar mengasihi saya. Saudara secara pribadi menanggapi kasih karunia Tuhan kepada saudara. Itu sama seperti saudara mengambil kaca pembesar, meletakkan di atas satu lembar rumput. Dengan cara demikian saudara fokuskan panas dan cahaya matahari ke atas helai rumput itu, dan tidak lama rumput itu pasti terbakar. Saudara, tidak cukup saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup saudara mengerti bahwa Tuhan baik. Tidak cukup. Tidak cukup saudara tahu semua orang dikasihi Tuhan. Saudara harus sadar dan meyakini bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara dan keluarga saudara. Biarkan pewahyuan itu terus menyala dalam hati saudara. Because it is Passover. Ini Paskah yang kita rayakan. Terapkanlah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Itu akan berubah menjadi kemenangan dalam hidup saudara. Setiap hari. Saudara, ada raksasa jelek bernama Goliat dan ada gembala muda bernama Daud yang Daud ini yang lawan, yang kalahkan raksasa ini. Kalau kita lihat nama Goliat dalam Ibrani, itu artinya adalah galah, tertulis galah. Arti dari galah dalam bahasa Ibrani itu terasing, saudara. Terasing berarti segala sesuatu yang menjadikan jati diri saudara itu dilucuti. Saudara dianggap tidak punya kualifikasi, saudara tidak punya pendidikan, saldo di rekening saudara kosong.
Saudara mungkin berpikir orang-orang sekitar saudara tidak mendukung saudara. Saudara dilahirkan di keluarga yang salah. Ada jemaat kami yang awalnya merasa seperti itu. Galah, terasing saudara. Orang semua sesuatu jati dirinya dilucuti. Jadi nama Goliat pada dasarnya berarti ia telah dilucuti dari segala sesuatu. Goliat itu menggambarkan iblis, saudara. Yesus telah melucuti semua senjatanya untuk menyerang kita. Lihat Kolose 2 ayat 15, ayat yang paling disukai jemaat. Ayat terakhir, Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau kita lihat Daud, tadi kita lihat Goliat, sekarang kita lihat Daud. Daud artinya apa? Yang terkasih. Artinya apa? Dengan demikian, pertarungan di lembah Ela, itu berarti pertarungan sosok yang dikasihi Tuhan, melawan pribadi yang diasingkan Tuhan. Nah, saudara berkati, terimalah pewahyuan ini. Dibutuhkan seseorang, sekali lagi saudara dengar baik-baik, bahwa dibutuhkan seseorang yang tahu benar, yang sadar bahwa ia dikasihi Tuhan untuk menjadi pembunuh raksasa. Inilah rahasia untuk membunuh raksasa, saudara. Tidak peduli apapun raksasa saudara pada hari ini, apapun masalah saudara pada hari ini, entah itu masa depan, entah itu keuangan, ekonomi, entah itu keluarga, entah itu anak-anak, entah itu orang yang saudara kasihi, entah itu sakit penyakit yang menjadi raksasa saudara. Mulai pandang diri saudara sebagai anak kesayangan Tuhan, dan raksasa itu pasti akan tumbang dalam nama Yesus. Saudara, momen perayaan Paskah ini ingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan mengasihi saudara. Saudara adalah anak kesayangannya. Tidak peduli apapun yang saudara-saudara lakukan sebelumnya. Mungkin saudara sewaktu menyaksikan tayangan ini sudah merasa hancur hati, sudah merasa tidak layak, tidak peduli apa yang telah saudara lakukan. Dia tetap mengasihi saudara apa adanya, karena saudara dibasuh oleh darah Yesus, sehingga saudara menjadi seputih salju. Penuhi hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan yang berkata kepada saudara pada saat ini ketika saudara menyaksikan ibadah ini, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kemurahan yang melimpah atas saudara dan keluarga saudara, dalam karir saudara, dalam segala sesuatu yang saudara lakukan. Saudara berkat Tuhan kemanapun saudara pergi. Tidak saja di meja saudara akan saudara lihat berkat Tuhan, tapi saudara menjadi berkat dimanapun saudara pergi, karena Tuhan mengasihi saudara. Selamat Paskah, Tuhan berkati saudara. Saya undang imam, pemusik dan penyembah untuk boleh naik ke atas mimbar. Saudara berkati, kalau Tuhan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk selamatkan kita, mengapa ia menahan kesembuhan saudara? Kenapa Tuhan harus tahan kecukupan keuangan saudara? Kenapa Tuhan tidak kasih perlindungan? Kenapa Tuhan tidak curahkan damai sejahtera atau berkat-berkat yang lain untuk saudara? Anaknya yang tunggal saja Tuhan beri buat kita. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bapa saudara, Ayah saudara, is your father, yang sangat mengasihi saudara. Sekarang apa yang saudara takutkan? Saudara takut masa lalu kah? Saudara takut masa kini kah? Saudara takut masa depan barangkali? Ataukah saudara takut akan kekurangan? Ataukah mungkin ada jemaat yang takut akan penyakit? Ada yang takut akan kematian? Atau takut akan hukuman? Ketika saudara memperoleh pengungkapan Tuhan tentang begitu besar kasih Tuhan bagi saudara, bahwa ia memandang saudara sepenuhnya benar oleh darah Yesus, maka semua ketakutan saudara akan lenyap. Karena jika Tuhan di pihak saudara, siapakah menjadi lawan saudara? Saudara berkati berpaling dari keadaan saudara sekarang. Jangan takut, panggillah Bapamu, panggil ayahmu. Ia mengasihi saudara, ia mengasihi saudara selamanya, dan tidak akan menghakimi saudara karena darah Yesus. Terima kasihnya bagi saudara. Terimalah darinya kelimpahan jauh lebih banyak dari yang dapat saudara minta atau pikirkan. Saya undang saudara menyaksikan ibadah ini bangkit berdiri di tempat saudara. Saudara mulai tundukkan kepala, pejamkan mata saudara.
Mulai katakan dalam hati saudara betapa Tuhan mengasihimu. Betapa Tuhan mengasihimu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Lawat kami Tuhan. Hiaralaba-laba. Oh Jesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah
sorak-sorainya bagi Tuhan Yesus yang berikan kita kemenangan, yang memerdekakan hidup kita, yang mengasihi kita, bahkan yang berkata kepada setiap kami, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bukan sekedar kami diampuni dan dibenarkan, tapi biarlah terus Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Sebab bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami. Dan biarlah yang ilahi itu yang muncul dari hidup kami, yang terpancar dari hidup kami. Karena Tuhan yang berikan kami kasih karunia dan melimpahkan kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati Tuhan Pak James Tuhan, yang sudah Tuhan pakai saat ini untuk melawat, menjamah setiap umat-Mu, memberkati dengan hati Tuhan sendiri, dengan firman-Mu Bapa. Urapi Tuhan, isi kembali becananya dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Dan kami percaya saat ini umat-Mu sudah dimerdekakan, dibebaskan Tuhan, dibenarkan. Umat-Mu umat yang dikasihi Tuhan, dan kami umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah dimenangkan bersama-sama, katakan amin. Kita akan akhiri ibadah kita, sebelumnya kita akan doa berkat yang dipimpin oleh Bapak James. Haleluya. Mari jemaat untuk bangkit berdiri, buka kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya dan menyertai saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita semua kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 haleluya. Sama-sama katakan, Dia penebusku.